Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lagi bersama saya di channel Injili. Pada hari ini saya akan memaparkan makalah saya atau materi saya mengenai bahasa roh. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi untuk kita sebagai orang Kristen, karena pasti di setiap gereja-gereja kita, di dominasi gereja kita pasti ada yang berbahasa roh. Nah, tetapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengerti kembali atau mendengar kembali penjelasan saya mengenai bahasa roh. Bahasa roh atau disebut sebagai bahasa lidah oleh orang awam. Dalam Perjanjian Baru, bahasa roh menggunakan kata Yunani yang berarti glossais, yang dari akar kata yaitu glossa, yang berarti lidah atau berbahasa bahasa. Menurut Aristoteles, Brian Burley berkata bahwa karunia bahasa roh adalah karunia yang ke-8 yang selalu dikaitkan dengan karunia ke-9, yaitu karunia berbahasa roh. Kesimpulan yang saya ambil dari pendapat teologi ini, dia menjelaskan bahwa karunia bahasa roh itu harus ada yang menafsirkan. Dengan kata lain, karunia bahasa roh ini harus ada yang ditafsirkan. Menurut John Grieve, dalam Perjanjian Baru ada 4 bahasa lidah, yaitu bahasa lidah sebagai tanda bagi orang yang tidak beriman, kedua bahasa lidah untuk ditafsirkan di dalam gereja, dan bahasa lidah untuk doa pribadi, dan juga bahasa lidah untuk doa syafaat. Mungkin poin-poin ini, poin 2, 3, dan 4 bisa dikaitkan dengan bahasa roh, karena bahasa roh adalah bahasa yang nanti ditafsirkan di dalam sebuah jemaat. Namun ada juga istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru, yaitu senolalia, yang berarti berbicara dalam bahasa asing. Kata ini kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 Kisah Rasul yang pasal 2, yang dimana terjadinya hari Pentakosta dan para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa asing. Dan ketika para rasul berkata-kata dalam bahasa asing, maka orang-orang yang mendengarnya menjadi tercengang-cengang atau mengamati apa sih yang sedang dikatakan oleh para rasul ini. Dan inilah yang dimaksud dengan senolalia, yaitu berkata-kata dalam bahasa asing atau dalam bahasa dari bangsa lain yang tidak pernah dipelajari maupun tidak pernah didengarkan oleh orang lain, sehingga ketika orang mendengarnya, orang menjadi bingung, namun orang dapat mengerti itu tanpa adanya tafsiran dari orang lain. Kemudian juga ada pendapat dari Brian Bailey mengatakan bahwa karunia bahasa roh merupakan suatu pesan yang berasal dari Roh Kudus yang diberikan dalam suatu bahasa asing bagi orang yang akan menerima karunia itu. Artinya karunia bahasa roh ini tersebut diperoleh dari karya Roh Kudus, dan ini merupakan karya Roh Kudus, dan Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada orang itu. Maksud Allah yang dinyatakan melalui orang yang menerima karunia tersebut. Maka tidaklah benar apabila seseorang mempelajari karunia bahasa roh ini. Di dalam Perjanjian Lama telah dinubuatkan bahwa orang-orang akan berbicara dalam bahasa asing. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 28 ayat 11. Dan kemudian dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ia memberikan perintah kepada murid-murid dan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai engkau, orang percaya, yang dimana mereka akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan para rasul itu akan berkata-kata dalam bahasa asing. Kedua ayat ini menerangkan bahwa orang yang berbahasa roh itu pasti terjadi. Maksudnya orang berbahasa roh ini akan pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya dan dinyatakan sebagai tanda. Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan bahwa bagaimana orang percaya harus dan bagaimana caranya untuk mendapatkan bahasa roh itu. Adapun tujuan dari berbahasa roh ini telah dijelaskan Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa lihat dalam surat Rasul pasal 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di mana orang yang berbahasa roh maka dia sedang membangun hubungan pribadi dengan Allah dan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan kemudian dijelaskan juga dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-4, dikatakan bahwa orang yang berbahasa roh dia sedang membangun hidupnya secara rohani kepada Allah dan sedang menyampaikan maksud Allah dengan cara menafsirkan bahasa roh itu dalam sebuah jemaat. Setelah kita mengetahui dan memahami tentang karunia berbahasa roh, maka aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya adalah orang percaya tidak boleh mempelajari bahasa roh dari pihak manapun, baik dari gereja maupun saudara-saudara sekalian,
Karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan bahwa bagaimana kita harus belajar bahasa roh. Karena bahasa roh ini berasal dari Roh Kudus, dan ini karya Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kesimpulannya bagi kita adalah karunia bahasa roh itu diberikan karena oleh Roh Kudus, dan pemberian ini menurut kerelaan Allah sendiri kepada orang-orang yang dikehendakinya dan dipercayakan untuk berbahasa roh itu. Tidak selalu orang percaya yang telah dibaptis dengan Roh Kudus mendapat karunia bahasa roh, dan tidak semua orang juga mendapat karunia yang sama, melainkan orang percaya mendapatkan karunia roh sesuai dengan kehendak atau kedaulatan Allah. Demikian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.